Ayo, wede. Hostnya kan Bill coba record Bill. Udah record. Oh oke, thank you. Ya Iya, masuk dong ini di recordnya. ini udah record. Halo, Ini bentar, Udah ya, belum di admit 4.00. ya. saya udah record. Oke, mari kita senyap. Oke. Silakan Kenneth dan Gua buka ya. Nggak ada maaf Nah. Kenneth, nggak ada maaf buat lo. Mulai, masuk. Halo, Shalom semuanya. Shalom. Wah, udah pada join nih, Nat. Yes. Satu demi satu. Nggak terasa ya, guys. Tiba-tiba udah seminggu aja. Terus kita ketemu lagi hari Sabtu jam 4 sore. Thank you banget buat teman-teman yang udah tepat waktu datangnya pas jam 4. Kita hari ini nih, aku, Cila, bakal menemani kalian bersama dengan partner aku. Ya, dengan Kenneth di sini. Nah, teman-teman, mungkin kita pengen cek ombak sedikit nih, Cil. Teman-teman, Cek ombak. kita mau cek ombak nih. Nah, kalau kita lihat nih di sosial media lagi rame banget yang namanya Korean drama Startup. Nah, mungkin Startup. ini cek ombak siapa tim Jipyong sama tim Dosan. Boleh langsung aja chat di grup. Ya, chat aja langsung siapa nih tim Nam Dosan dan tim Jipyong. Waduh. Oke, ada Dosan, Jipyong for life. Waduh. Oke, Jipyong, Dosan my love. Gak terasa ya guys, hari ini kalau nggak salah tuh episode terakhir nih. Jadi perdebatannya pasti akan sengit banget nih jam 9 malam. Oh bukan, besok. Oke, salah. Oke. Nah, tim Arimbi tim Dosan tuh, Cil. Berarti banyak. Oke. Arimbi Wow. tim Dosan. Siapa lagi tuh? Richard tim Rata-rata aku semuanya Jipyong. nonton ya. Jadi emang lagi nge-hype banget ya. Sangat nge-hype banget. Dan emang kayak kita ngeliat sosial media semuanya full banget, Cil, sama perdebatan Dosan dan Jipyong ini. Sebenarnya kalau nggak Dosan, siapa sih Jipyong, gitu? Natal gitu ya. bener. Nah, ngomongin Natal gimana nih, Cil? Mungkin boleh sedikit ngobrolin soal Natal. Oke, Nat. Jadi kalau kita ngomongin Natal nih, udah pasti berhubungan sama orang-orang tersayang gak sih? Bisa keluarga, bisa temen, bisa pacar. Kita suka tuh spend waktu atau juga kasih gift buat mereka. Ya nggak, Nat? Kalau lu suka nggak tuh kasih gift? Betul banget. Nah, kalau yang namanya Christmas itu kan sebenarnya identik banget sama yang namanya tuker hadiah, yang ngasih Yap. Secret Santa. Betul, Secret Santa. Bener-bener satu momen yang pas nih kalau teman-teman mau kasih hadiah buat orang-orang yang kalian sayangin. Wah, mantap banget. Langsung aja mungkin kita pengen nih, Cil, kira kasih buat teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi pusing nih, aduh mau ngasih hadiah apa ya buat buat orang-orang yang kalian sayangin. Nah, kita ada idenya. Kita mau bagi-bagi sama teman-teman. Mungkin tim multimedia boleh, silakan. Langsung Dan aja. juga idenya juga nih budget friendly ya, Nat. Jadi Betul kayak sekali. buat kantong mahasiswa gitu-gitu juga tercapai lah. Nggak jebol, Nggak, ya. Ya, nggak muluk-muluk amat. Jadi pas habis kasih masih bisa happy, oke? Betul. Oke. Oke. Mungkin Mari kita ada tunggu. betul. Waduh. Kalau Kenneth sendiri udah persiapin belum nih Christmas gift ideas? Apa salah satu dari yang bakal kita share nanti nih? Ada di salah satunya. Coba ya. Langsung Oke. aja. Wih. Kita mulai. YCSC Christmas gift ideas. It's the most wonderful time of the year. Wow. Nah, boleh banget nih langsung aja kita masuk ke kategori ide yang pertama. Langsung aja boleh tim multimedia, boleh di-scroll ke bawah. Kategori yang pertama. Oke. Coba Jadi, nih. untuk kategori yang pertama, kalau Christmas tuh pasti ada bau-baunya gitu nggak sih? Bau-bau Betul. Natal kayak bau cinnamon, bau pine, pokoknya bau-bau yang aduh Natal banget gitu. Nah, kita kalau kalian pengen nih ngasih sesuatu yang bikin baunya keinget sama orang yang kalian kasih itu, kita saranin ada tiga macam. Yang pertama kalian bisa kasih kayak body lotion, kalian bisa juga kasih hand cream. Terus yang kedua, ada gambarnya tadi? Apa hilang? Tim multimedia. Oke. Tim multimedia, kita lihat yang kedua. Tapi bener banget sih kalau Christmas itu, kalau kita lihat nonton video gitu kan kayak dari Christmas itu
identik banget dengan yang namanya sense yang warming, yang kasih rasa Homey nyaman, nggak ya sih? nggak sih? Homey, betul banget. Nah, kalau buat teman-teman sendiri, scent yang homey buat kalian tuh scent yang kayak apa tuh? Kalau buat aku sendiri sih cinnamon gitu sih. Jadi kayak manis-manis gimana gitu. Kalau Ya, Kenneth apa, Nat? aku suka sih sebenarnya ya cinnamon oke. Cuman kalau aku sebenarnya suka vanilla. Vanilla. Tuh, Betul Juan juga banget. Juan bilang. juga. Aku kemarin vanilla. Aquamarine Betul. and vanilla. Vanilla tuh enak rasanya. Maksudnya kayak kalau dicium tuh kayak kasih kan manis ya, kayak nyaman aja sih. Langsung aja Betul. apa Iya, aja jadi nih beberapanya. untuk scent-scent yang kayak gitu kalian bisa banget nih temuin di hand and body lotion. Terus kalau mungkin karena sekarang cuacanya lagi suka mendung mana gitu, buat teman-teman yang suka masuk angin kalian bisa kasih juga oil, jadi essential oil gitu. Terus menurut kita nih kalau misalkan kalian mau personalize bisa tulis tuh kayak message khusus buat mereka juga di essential oilnya. Atau yang ketiga adalah scented candle yang udah pasti bikin ruangan terkesan harum dan homey. Gitu. Mantap. Nah, masih ada lagi Lah. kan selain fragrance? Boleh dong. Ayo, boleh diturunkan. Langsung aja dari tim media. Selain candles apa lagi tuh? Jadi kita banyak ide nih. Wow. Oke. Langsung saja ke yang kedua, yaitu clothing items. Buat teman-teman yang mungkin kalian tahu nih, teman-teman kalian nggak terlalu suka bau-bauan, kalian bisa kasih ini sebagai alternatif. Nah, kita kasih beberapa items yang bisa jadi hadiah, jadi ide. Yang pertama ada kaos kaki yang bisa dipersonalize dengan muka teman kalian, muka orang yang kalian sayangi, yang lucu. Yang kedua ada topi simple gitu. Nah, kalau kita tahu lagi panas kan sometimes, nah boleh nih kasih hadiah topi buat teman-teman kalian. Yang ketiga juga ada piyama yang tentu saja dengan corak Christmas, jadi benar-benar bisa mendapatkan sensasi apa kayak atmosfer Christmas vibes ya. Christmas vibes, that's the word. Next. Oke, nextnya untuk yang ketiga nih yang bisa kalian kasih F&B. food and beverages. Yeah. Nah, siapa nih yang suka manis-manis? Pasti ya, semuanya rata-rata suka coklat, suka pokoknya hal-hal yang manis. Nah, itu bisa banget tuh pas lagi Natal, kalian kasih kayak cupcakes, terus juga ada cookies-cookies gitu, banyak banget yang jual, atau kalian bikin sendiri juga bisa. Atau kalau mau yang lebih high end gimana gitu, kalian bisa ngasih ke teman kalian kopi yang diseduh sendiri di rumah mereka. Mantap. Jadi brandnya bisa apa aja, ini fotonya doang ya guys, kita kasihnya brand ini, tapi terserah kalian mau kasih apa aja, yang penting mereka bisa menikmati sendiri kapanpun mereka mau di rumah mereka. Gitu. Oke, guys. lanjut saja ke kategori yang berikutnya. Oh, bikin diabetes katanya. Oke, nah teman-teman, Desember itu kan bulan terakhir ya. Nah, kita mau masuk ke tahun baru, tahun 2021. Jadi, ini adalah 2021 stuffs. Itu jadi salah satu ide di mana kalian bisa kasih ke teman-teman kalian. Yang pertama ada agenda, yang kedua ada kalender yang sangat cute, dan yang ketiga kalian juga bisa kasih gift voucher buat teman-teman kalian belanja di tahun 2021. Wow. Yes, lanjut aja langsung ke kategori yang terakhir. Oke, yang terakhir nih guys. Terakhir ini lebih butuh effort, tapi udah pasti lebih berkesan juga guys. Jadi kalau Mantap. kalian pengen ngasih sesuatu message gitu, kalian bisa bikin sendiri kartunya, mungkin bisa pakai apapun yang ada di rumah kalian, bisa pakai kancing, bisa pakai tali, apapun deh sesuai sekreatif kalian, terus tulis message-nya di kartu ucapannya. Atau kalau kalian pengen ngasih kado DIY buat orang yang kalian kasihi, kalian juga banyak banget nih yang kayak gini, karena di Instagram di mana banyak banget yang jual, jadi orang yang kalian kasih itu bisa ngepaint sendiri dari apa yang kalian kasih. Jadi DIY-nya bisa dua, bisa DIY dari kita yang ngasih maupun hadiahnya sendiri berupa DIY. Gitu, seru-seru banget nih. Seru-seru banget. Dan next, wah. Kira-kira kalian gimana nih dari pembicaraan kita tadi, ada yang nyantol nggak tuh idenya? Mungkin bisa komen juga. Langsung di komen aja di chat ya. Kalau kepikiran yang lain yang lebih kreatif juga boleh komen biar kita semua tahu ide-ide kalian yang kreatif. Betul banget. Jadi kita saling share ideas. Ya. Betul. Kita saling share ideas. Mungkin ada nih yang dari Bilian tadi kasih ide voucher MAP. Oh, voucher MAP ya. Ada anak MAP ya di sini soalnya. Coba mungkin anak-anak MAP yang bisa share itu ya. Oke.
Oh ya, BTW, Cil, kita Hmm. jangan lupa kita juga mau sapa dulu Korobi yang sudah hadir sekarang ini. Oke, Shalom Korobi. Korobi, Shalom Korobi, Cianita juga. Cianita. Oh, belum, baru Korobi doang nih. Oh, oke. Oke, Shalom Korobi. Selamat melayani hari ini Korobi yang akan Yes. sharing. Teman-teman, jadi hari ini yang bakal sharing firman Tuhan adalah Korobi. Semua ya, Hah? selamat beribadah juga ya. Shalom. Oke. Nah, Dan gak lama-lama lagi ya, Nat. Kita kayaknya betul. semua udah excited buat worship Tuhan bareng-bareng. Jadi kita kembalikan ke Kak Angel. Silakan Kak Angel. Silakan Kak. Shalom semuanya YCSC. Halo. Shalom semua YCSC. Shalom. Maria buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur ya teman-teman. Kita udah di penghujung tahun 2020. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Aku mau lihat dong reaction yang terangkat. Reaction tepuk tangan. Clap. Yeay, luar biasa. Oke. Siap. Sebelum kita muji dan muliakan nama Tuhan, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini sampai pada bulan terakhir di tahun ini. Tuhan, kami melihat kebesaran-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk penyertaan perlindungan, terima kasih untuk penyediaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan bersama-sama YCSC. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeay. Bagi Allah dulu sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kehiranganku, kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Sama-sama YCSC. Bagi Allah dulu sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kehiranganku, kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati hadirat-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Sukacita-Mu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku,
bersama-sama teman-teman kita siapin hati kita. Kami datang Tuhan. Kami datang ya Allah Roh Kudus. Kami setiap baik-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk dijamah Tuhan oleh hadirat-Mu sore hari ini. Kami mau katakan, kami panggil Engkau ya Allah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Allah Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Tuhan. Urarabatakana ya ralalabalalabalalabalala shanda ya ralalabalalabalala. Sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru Tuhan. Kau berikan bagi kami sore hari ini ya Tuhan. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Ya rarabatakana ya ralalabalala shanda ya ralalabalalabalala. Oh ya na 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 shanda.
Hallelujah. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to us. Hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya, haleluya. Bapak, Engkau baik, Kau sungguh baik, sangat baik buat kami, Tuhan. Kalau kami sudah berada di penghujung tahun 2020, kami sudah berada di bulan terakhir di 2020 ini, Tuhan. Tidak pernah sedikit pun, Tuhan, kami mengalami kekurangan kasih-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu setia, punya Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau memelihara kami sedemikian rupa sehingga kami boleh dalam keadaan baik sampai detik hari ini. Kami tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak baik dari Engkau, Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih, Tuhan, untuk sore hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online YCSC, ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Tuhan, begitu setia Engkau setiap Sabtu mengunjungi setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Di rumah-rumah kami, ya Tuhan, Engkau hadir. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Beracaralah terus, Tuhan, bekerja Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu, Tuhan. Ini saatnya kami duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, Tuhan, untuk kami terus melangkah maju dalam tuntunan-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini, Tuhan. Pakai hamba-Mu ini, Tuhan, sebagai alat, Tuhan, di tangan-Mu, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat buat jemaat-jemaat-Mu, buat anak-anak muda-Mu, Tuhan, sore hari ini, Tuhan. Tuhan, urapi juga teman-teman semua, Tuhan. Urapi anak-anak-Mu, Tuhan, di rumah-rumah, Tuhan. Biar, Tuhan, setiap kami tidak terkecuali mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Jadikan kami semua, Tuhan, sebagai tanah-tanah yang subur, Tuhan. Yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga benih firman yang sudah ditabur itu, Tuhan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia, tidak ada yang gugur, tetapi mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, berbicaralah. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan lagi yuk buat Tuhan Yesus yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa yang setuju, sepakat dengan saya, yang mau berkata Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Amin. Tanpa berasa ya, shalom sekali lagi teman-teman, tanpa berasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 ya. Bulan Desember, bulan 12, bulan terakhir di 2020 ini. Nah, teman-teman kalau tahu kalau bulan Desember pasti kita seperti biasa, bahkan bukan kita aja, bukan gereja kita, bahkan sampai di seluruh belahan dunia ya. Biasanya memang kita merayakan Natal bersama-sama ya. Setiap gereja-gereja Tuhan, orang percaya pasti merayakan Natal ya. Tetapi tahun ini ada sesuatu yang berbeda ya. Ada sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita harus merayakan Natal tahun ini dengan ibadah atau merayakan secara online, teman-teman ya.
pada tanggal 25 Desember nanti kita bersama-sama dengan gembala sidang kita, Pak Niko, ya, kita akan ikut join ibadah online Natal bersama. Nah, teman-teman, ini adalah Natal dengan dimensi yang baru, ya, sesuai dengan visi yang Tuhan berikan lewat gembala sidang kita, ya, Pak Niko, bahwa ini adalah tahun dimensi yang baru. Begitu juga kita merayakan Natal dengan dalam suasana dimensi yang baru, suasana yang berbeda. Tapi ada satu hal, teman-teman, Natal ini tidak mengurangi makna Natal dalam hidup saya. Saya percaya teman-teman juga setuju. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Begitu juga walaupun kita harus merayakan secara online, tetapi itu tidak mengurangi makna Natal, teman-teman. Ya. Dan memasuki juga sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru. Tahun 2021. Ya. Tapi saya percaya, dalam keadaan seperti ini banyak orang-orang, juga tidak dikit ya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang dalam kebingungan, dalam kekhawatiran mungkin, dalam ketidakpastian mungkin yang mereka alami. Mungkin timbul dalam hati, pikiran kita ya, bagaimana ke depan ini? Masuk tahun baru, bagaimana kondisi ke depan ini? Karena belum adanya kepastian vaksin, ya. Begitu juga ditambah lagi resesi ekonomi yang terjadi yang melanda seluruh dunia, ya. Bahkan bukan tidak mungkin setelah resesi mengalami krisis. Ini yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan bahkan sekalipun. Bagaimana dengan kondisi ke depan ini? Nah, teman-teman, masuk tahun 2021 saya percaya tuntunan Tuhan pasti terus sempurna atas gerejanya. Tuntunan penyertaan Tuhan pasti terus sempurna buat kita orang-orang percaya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih jempolnya sekali lagi. Haleluya. Ya. Nah, masuk tahun 2021. Sore hari ini saya mau ngajak teman-teman untuk kita belajar. Apa yang Tuhan mau bicarakan? Apa yang Tuhan mau sampaikan sore hari ini? Lewat firman-Nya. Masuk tahun 2021, kalau kita sedang dalam keadaan yang tidak menentu mungkin, kita sedang dalam keadaan yang tidak pasti. Ada satu orang di dalam Alkitab, tokoh di dalam Alkitab, dia adalah pahlawan iman, wanita di Alkitab. Di mana dia juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Mengalami hal yang seolah-olah mengalami hal suram dalam masa depannya. Ketidakpastian untuk masa depannya. Dia adalah Ruth. Ya. Ruth. Nah, teman-teman pasti pernah baca kisah ini. Pasti sudah tahulah ceritanya secara garis besarnya dari awal sampai selesainya. Bagaimana kisah Ruth. Ya. Tetapi kita tahu, ada sepasang suami istri awalnya ya, Elimelek dan Naomi. Dia adalah orang bangsa Yahudi, dia berasal dari Bethlehem Yehuda, tetapi pada saat itu Tuhan mengizinkan terjadinya bencana kelaparan di Bethlehem. Selang berapa waktu mereka memutuskan untuk pergi ke tanah Moab. Ya, mereka mulai mengembara. Mereka mau merantau ke tanah keluar dari Bethlehem, keluar dari tanah asalnya. Untuk apa? Untuk menghindari bahaya kelaparan yang sedang menimpa tanah Bethlehem pada saat itu. Singkat cerita, mereka sekeluarga mengajak kedua anak lakinya, ya, mereka mengembara dan mereka menetap ke Moab. Tetapi selang berapa lama dengan berjalannya waktu, lalu meninggallah suami dari Naomi ini, ya, dari Naomi yaitu Elimelek. Nah, apa yang terjadi ke depan setelah itu? Nah, sore hari ini saya mau ajak teman-teman kita mulai merenungkan apa pesan Tuhan lewat firman ini. Ya, begitu juga nanti pada masuki tahun 2021. Saya percaya ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan. Nah, saudara, saya mau mengupas 3 orang wanita dalam kisah ini, yaitu adalah Naomi, Orpa, dan Ruth. Setelah suaminya Elimelek meninggal, Naomi itu tinggal bersama kedua anaknya. Lalu kedua anaknya yaitu yang bernama Mahlon dan Kilion ini mengambil istri dari bangsa Moab, perempuan-perempuan atau wanita Moab
Yaitu siapa? Yaitu Orpa dan Ruth. Ya, mereka berdua menjadi menantu dari Naomi. Dan mereka menikah dengan anak-anak laki-laki Naomi. Tetapi gak lama kemudian juga sama terjadi bencana menimpa mereka. Ya, di mana 10 tahun setelah Elimelek meninggal, anak-anak laki-laki dari Naomi ini juga sama meninggal, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga ketiga wanita ini menjadi janda. Ya, ditinggal mati oleh suaminya, Naomi, Orpa, dan Ruth. Ini awal bencana yang menimpa mereka. Saya percaya ini adalah awal kesuraman masa depan mereka. Mereka mengalami ketidakpastian dalam hidupnya. Karena apa? Karena apa yang menjadi sandaran mereka atau yang mereka andalkan suami-suami mereka untuk menghidupi sebagai tulang punggung rumah tangga mereka, meninggalkan mereka. Mereka semua mati, meninggalkan mereka. Sehingga mereka dalam keadaan sulit. Mereka dalam keadaan yang susah. Dan mereka juga harus banting tulang menghidupi kehidupan mereka. Mereka tidak lagi dapat hidup dengan nyaman. Ya, bahkan mereka harus memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Tapi tidak lama kemudian Naomi itu mendengar berita bahwa terjadi pemulihan di Bethlehem. Ya, dia mendengar Tuhan memperhatikan keadaan umatnya di Bethlehem. Nah, bagaimana keadaan ketiga wanita ini? Yang pertama saya mau belajar, saya mau ajak teman-teman, kita renungkan. Siapa itu Naomi? Ya, Naomi dalam bahasa aslinya itu berarti adalah cantik, menyenangkan, dan berbahagia. Ini arti dari kata Naomi, dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani. Tetapi, saudara, kalau kita baca kisah Naomi, itu tidak seindah dengan namanya. Dia harus mengalami pergumulan dalam hidupnya. Dia mengalami hal yang bertolak belakang dalam kehidupannya. Dia dilanda kesusahan, dia dilanda kesedihan, kesulitan. Ya, bahkan dia tidak mengalami kebahagiaan dalam kehidupannya. Dia ditinggal oleh suaminya Elimelek, bahkan anak-anak mereka juga mati meninggalkan dia. Mengapa hal tragis ini terjadi atas Naomi? Mengapa hal yang bertolak belakang seperti ini terjadi dialami oleh Naomi? Kita baca dari Rut 1 ya, ayat 20 dan 21. Kenapa hal ini terjadi atau dialami oleh Naomi? Dari kitab Rut. Ya, saya bacakan dari ayat 20 dan 21 ya, kita baca sama-sama di layar sudah ada. Tetapi Naomi ini berkata kepada mereka, ini keadaan atau pada saat Naomi ini sudah kembali ke Bethlehem, ya, di mana para perempuan-perempuan kaumnya itu bertemu dengan dia pada saat dia baru saja sampai ke Bethlehem. Dan Naomi ini berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah sebutkan aku Naomi, karena pada sebelumnya itu perempuan-perempuan ini bertanya kepada Naomi, Naomi kah engkau itu? Maka dijawab, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mara itu artinya pahit, saudara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, dari ayat ini, saya dapat menyimpulkan perjalanan Naomi bersama suaminya Elimelek meninggalkan tanah perjanjian, meninggalkan tanah asalnya, yaitu Bethlehem Yehuda, ya, untuk pergi ke Moab karena terjadinya bencana kelaparan pada saat itu di tanah Bethlehem. Dari ayat ini saya dapat menyimpulkan bahwa ini tidak disetujui, tidak direstui oleh Tuhan. Mengapa? Karena dari ayat ini dengan jelas dikatakan demikian, teman-teman. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bahkan ayat sebelumnya dikatakan, dengan tangan yang penuh. Maksudnya dengan tangan yang penuh berkat aku telah pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saya mau mengajak teman-teman. Kita renungkan apa yang Naomi alami pada saat itu.
Ketika kita berjalan di luar kehendak Tuhan, ketika kita melangkah tanpa bertanya kepada Tuhan, sesuatu yang tidak baik bisa terjadi di dalam kehidupan kita, teman-teman. Demikian juga yang terjadi dengan Naomi. Naomi pada saat terjadi bencana kelaparan di tanah Yehuda, Bethlehem, dia melangkah bersama dengan suaminya, meninggalkan untuk pergi mencari tanah yang subur. Moab itu gambaran adalah tanah yang subur, saudara. Ya, mereka tidak mau mengalami bencana kelaparan. Saya katakan, bukan salah orang untuk mencari usaha, pergi untuk mencari solusi ketika mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tetapi hari ini juga sama, saudara. Banyak orang yang dilanda sedang dalam kecemasan, kebingungan, kesulitan mungkin secara ekonomi, kesulitan secara kehidupan. Tetapi saya mau ingatkan teman-teman, jangan kita mengalami seperti yang dialami oleh Naomi tanpa bertanya kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Sertakan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Terlebih lagi ke depan, di mana banyak pakar ekonomi yang belum bisa melihat kondisi ekonomi ke depan. Belum ada seorang pakar di dunia yang menjamin tahun 2021 akan menjadi lebih baik dari 2020. Tetapi ada satu hal, ketika kita berharap berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Walaupun krisis terjadi, tetapi kita di dalam penyertaan Tuhan, kita terus terpelihara sempurna. Amin. Kalau kita terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, tentu kita tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi Naomi, dia berjalan tanpa minta tuntunan Tuhan. Dia bisa mengalami pada akhirnya dia mengalami malapetaka dalam hidupnya. Saya mau ajak teman-teman renungkan untuk kita tidak salah dalam mengambil jalan. Kita tidak salah dalam memilih jalan. Amin. Karena firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 jangan jelas berkata, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, kata Tuhan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia master plan dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia yang tahu rancangan hidup kita dari awal, dari kita lahir sampai kita pulang ke rumah Bapa. Mungkin kalau kita bertanya, ya, kita bertanya kepada dunia, ya, secara dunia, kita minta bantuan kepada dunia. Mungkin awalnya itu seolah-olah itu adalah solusi, saudara. Sama seperti Naomi. Dia berpikir Moab itu bisa membuat mereka terpelihara sempurna. Elimelek dan Naomi bersama anak-anaknya. Tetapi mereka mengalami hal yang sebaliknya. Karena mungkin dia mengandalkan pikiran mereka. Mengandalkan logika mereka. Kepintaran mereka. Untuk apa? Kalau dia pergi ke Moab, dia selamat. Itu pikiran mereka. Tetapi apa yang dialami? Malapetaka demi malapetaka itu terjadi dalam kehidupan Naomi. Saya tidak menyalahkan Naomi. Tetapi untuk berusaha. Tetapi sekali lagi, usaha yang kita lakukan apakah itu memang seturut dengan kehendak Tuhan? Ini yang harus kita renungkan hari-hari ini. Amin. Masuk 2021. Jangan salah mengambil keputusan. Amin. Hal yang kedua, saudara. Orpa. Ya. Ketika mereka hendak meninggalkan Moab, mau kembali ke Bethlehem, Naomi, Orpa dan Ruth, mereka itu pada akhirnya sepakat untuk pergi ke tempat asal dari Naomi, ya, pulang ke tanah Bethlehem Yehuda. Tetapi pada saat perjalanan pulang, itu Naomi itu menyuruh
kedua menantunya ini tuh pulang ke rumah ibunya masing-masing. Ngapain kamu ikut aku? Kembalilah kepada ibumu. Ya, kiranya kasih Tuhan menyertai kamu, kata Naomi. Orpa dalam bahasa Ibraninya itu artinya adalah leher, saudara. Tulang leher. Ini berbicara orang atau gambaran sesuatu yang tidak menentu. Leher itu merupakan gambaran yang tidak berpendirian, yang teguh, yang tetap. Dia mudah diombang-ambingkan. Dia mudah berubah-ubah. Ini adalah gambaran atau arti dari Orpa. Orpa juga sama, ya. Orpa adalah juga sama. Dia adalah gambaran seorang wanita yang mudah terombang-ambing. Dia adalah gambaran dari wanita atau seorang yang mudah diubahkan oleh keadaan dunia, saudara. Nah, teman-teman, Orpa ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya, tindakannya, itulah yang menggambarkan dia, apakah dia seorang yang berpendirian teguh atau tidak. Kita baca ya, ketika itu dikatakan, ketika dia mendengarkan usulan atau suruhan dari mertuanya Naomi untuk kembali ke rumah ibunya, dikatakan demikianlah firman Tuhan Rut 1 ayat 12 dan 13. Dikatakan, pulanglah anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, kata Naomi, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Teman-teman, Orpa pada awalnya dia excited mau ikut dengan Naomi, ya, bersama dengan Ruth untuk kembali ke Bethlehem. Pada awalnya dia setuju. Pada awalnya dia sepakat untuk ikut kembali ke Bethlehem. Tetapi ketika di tengah perjalanan, ketika dia disuruh pulang karena dia mendengar berita bahwa memang secara logika itu memang nggak mungkin Naomi menikah dan punya anak menunggu sampai anaknya dewasa lalu menikah dengan anak dari Naomi, si Orpa ini. Sehingga pada akhirnya dengan pasti dia perlahan mundur. Dia batalkan niatnya untuk ikut Naomi ke tanah Bethlehem. Ya. Berapa banyak saudara anak-anak Tuhan sekalipun, orang-orang Kristen yang pada awalnya excited ikut Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan mengiring Tuhan dan terjadinya penganiayaan atas firman Tuhan, dia mulai menimbang untung rugi ikut Tuhan. Dan ketika mengalami pergumulan, kesulitan, dan malapetaka di dalam kehidupan dalam mengiring Tuhan, karena dia harus membayar harga, pada akhirnya dia mundur dari Tuhan. Ini gambaran dari Orpa. Seorang Orpa. Begitu banyak hari-hari ini juga saya percaya, orang Kristen yang ketika pandemi terjadi, kesulitan ekonomi melanda, resesi ekonomi terjadi di dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan. Dengan pasti, perlahan tapi pasti, dia mulai mengundurkan diri. Karena dia lihat, terlalu berat ikut Tuhan. Karena dia lihat, terlalu sulit mengiring Tuhan. Kenapa sukar aku ikut Tuhan? Tidak seperti janji di dalam firman Tuhan. Tetapi saya mau katakan, ini adalah sebenarnya ujian. Ketika ujian tidak lulus, orang itu tidak akan mengalami janji Tuhan secara sempurna. Orpa, dia pulang ke rumah ibunya. Karena dia berpikir, gak mungkin aku untuk mengikuti atau menantikan sampai anak Naomi mendapatkan anak laki-laki dan anak laki-lakinya itu sampai dewasa baru aku bisa menikahinya. Sehingga dia mulai mundur. Ya,
dia mulai meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita menang di atas ujian, sebenarnya ada berkat yang Tuhan sediakan. Berkat supranatural yang Tuhan sediakan. Dan ini yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang benar-benar setia mengiring Tuhan. Yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun harus melewati lembah sekalipun. Ini gambaran orang Kristen yang tidak mau bayar harga, Orpa. Yang tidak mau melewati lembah. Hanya mau mengikuti keinginan hawa nafsunya. Memuaskan hawa nafsunya. Mengikuti keinginan dagingnya. Hal yang ketiga. Orang yang ketiga. Yaitu adalah Rut. Teman-teman. Arti dari Rut dalam bahasa Ibraninya adalah belas kasihan. Belas kasihan. Rut mengalami belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan bukan berarti Rut ini minta belas kasihan dari manusia. Dia minta dikasihani oleh orang lain. Dia juga bukan orang yang mengasihani dirinya. Ketika bencana menimpa dirinya, dia tidak merenungkan nasibnya yang begitu tidak baik yang dia alami, yang dia harus jalani. Orang yang mengalami belas kasihan Tuhan, itu karena memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Menaruh pengharapannya secara penuh kepada Tuhan. Mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Bagaimana respon Rut ketika perkataannya sama? Mendengar kata-kata Naomi, untuk apa engkau ikut aku? Pulanglah ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan menyertai kamu. Sama, kata-kata yang sama dia ucapkan untuk kedua menantunya ini, Orpa dan Rut. Tetapi bagaimana respon Rut? Apakah sama dengan Orpa? Kita baca bagaimana jawab Rut ketika dia mendengarkan kata-kata Naomi ini. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Rut ini berkata demikian. Itu setelah kedua kalinya dia disuruh pulang oleh Naomi. Ketika Orpa pamit mengundurkan diri, Naomi ini kembali berkata kepada Rut, pulanglah. Iparmu sudah pulang ke rumah ibunya, ke rumah Allahnya. Tapi Allahnya itu kecil ya. Itu menggambarkan orang yang murtad. Kalau secara Kristen ya, secara kekristenan ini gambaran seperti orang jemaat, orang yang tidak tahan dalam penganiayaan, Orpa murtad mundur dari Tuhan. Ya. Tetapi ketika kedua kalinya disuruh meninggalkan Naomi pulang ke rumah ibunya, Rut katakan bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Rut melihat ada Tuhan di dalam kehidupan Naomi. Rut melihat ada Allah yang hidup yang disembah oleh Naomi. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mengikuti Naomi, mertuanya, untuk mengejar Tuhan. Rut memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman dalam firman Tuhan dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita memiliki iman yang teguh, belas kasihan Tuhan itu turun atas kita. Amin. Saya diingatkan ada satu kisah di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Dari Matius 25. Ya. Itu ada seorang wanita Kanaan. Teman-teman pasti juga sering pernah mendengarkan akan kisah ini. Perempuan Kanaan, dia memiliki anaknya yang suka kerasukan setan, saudara. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia samperin Tuhan Yesus dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Ya, dia minta kepada Tuhan Yesus untuk menolong anaknya yang kerasukan setan. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Dari Matius 25, yuk kita baca. Matius 15. Matius 15 ayat 24 sampai 28.
Ketika wanita Kanaan ini minta pertolongan kepada Tuhan, tapi di ayat ke-24 lalu jawab Yesus, dikatakan begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan, Tuhan Yesus, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saya begitu baca akan ayat yang ke-25 ini, saya benar-benar begitu luar biasa kagum dengan perempuan Kanaan ini. Ketika Tuhan jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi respon wanita ini di ayat ke-25 dikatakan, perempuan ini mendekat dan menyembah dia, menyembah Tuhan. Ketika wanita mendengar jawaban yang sedikit atau secara tidak langsung, Tuhan itu menolak untuk menolong dia, menolong anaknya. Yang dikatakan aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Tetapi respon perempuan ini bukannya mundur. Wanita Kanaan ini bukan meninggalkan Yesus, tetapi dia mendekat dan menyembah Tuhan Yesus. Dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ayat ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ini lebih keras lagi. Ini lebih tajam lagi Tuhan menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ingat saudara, Kanaan itu bukan umat pilihan Tuhan. Bangsa Kanaan atau umat Kanaan itu bukan umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada saat itu datang untuk menyelamatkan umat Israel ketika dia datang ke dunia pada saat itu. Bukan untuk bangsa lain, tetapi dia melayani untuk bangsanya. Bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dikata-katain anjing bahkan, saudara. Ya, tapi kata perempuan itu yang luar biasa. Benar Tuhan. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan benar-benar terkesima akan jawaban wanita Kanaan ini. Dan firman Tuhan berkata, Yesus menjawab berkata kepada wanita ini, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, saya baca akan kisah ini. Itu benar-benar luar biasa, saudara. Wanita Kanaan ini, ketika dia ditolak oleh Tuhan, ketika Tuhan tidak mau menolong dia pada awalnya, ya, karena apa? Tuhan mau menguji imannya. Bahkan dia direndahkan, dikatakan seperti seekor anjing. Dia tetap, bukannya dia marah, bukannya dia meninggalkan Yesus dengan bersungut-sungut berkata, mana Yesus katanya mau menolong orang yang susah. Mana Yesus katanya mau menyelamatkan orang yang terhilang. Mana Yesus katanya katanya mau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi dia semakin mendekat kepada Tuhan. Dia datang, dia menyembah Yesus. Dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita memiliki iman yang teguh dan kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu turun di dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan yang susah, dan kita berada di bawah kaki Yesus, kita memeluk terus kaki Tuhan Yesus, percaya pada saatnya tangan Tuhan akan terulur buat saudara dan saya. Amin. Amin. Ketika itu, ketika belas kasihan Tuhan turun, itu ada berkat terobosan pemulihan yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Iman seperti ini yang dibutuhkan orang-orang Kristen hari-hari ini. Iman seperti ini yang dibutuhkan oleh generasi muda hari-hari ini, saudara. Jangan kita minta belas kasihan hanya untuk pribadi kita aja. Tapi doa minta belas kasihan untuk Indonesia. Adakah kita seperti itu hari-hari ini? Minta belas kasihan untuk generasi muda hari-hari ini. Bukan hanya untuk pribadi sendiri aja. Tetapi kita berlebih dari itu. Kita minta belas kasihan Tuhan.
untuk pemulihan atas Indonesia, atas generasi muda, atas dunia. Tuhan Yesus sebentar lagi datang kali yang kedua, menjemput kita, saudara. Tetapi segala sesuatu belum terjadi tanpa kalau diawali dengan pemulihan terlebih dahulu. Oleh karena itu, jadilah seperti Ruth yang memiliki iman yang teguh ketika belas kasihan Tuhan. Itu yang membuat terjadinya restitusi di dalam kehidupan anak-anak orang-orang yang percaya. Apa tuh restitusi? Pembayaran kembali, penggantian. Sehingga ketika belas kasihan Tuhan turun, saudara, orang yang tadinya sakit, Tuhan ganti dengan kesembuhan. Orang yang tadinya dalam kesulitan, Tuhan ganti dengan terobosan, pemulihan. Orang yang tadinya dalam kesusahan, Tuhan gantikan dengan penghiburan. Bahkan orang yang sedang mengalami kekalahan, Tuhan restitusi dengan kemenangan. Ruth mengalami hal demikian. Ketika Ruth kembali ke Bethlehem, dia mulai bekerja. Ya, dia menjadi buruh di ladang Boas, menuai jelai bulir-bulir gandum, saudara. Ya, tetapi ketika dia setia, dia punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Boas menebus dirinya, menikahi Ruth menjadi istrinya. Ruth yang tadinya bekerja sebagai buruh di ladang Boas, Tuhan angkat, ubahkan martabatnya, nasibnya, ya, kondisinya, keadaannya menjadi apa? Menjadi pemilik atas ladang itu. Bukankah hari-hari ini menjelang Natal, Tuhan sering kita dengar sebagai penebus umat manusia lahir ke dunia untuk menebus umatnya, menebus saudara dan saya. Karya penebusan, keselamatan sudah kita terima. Tetapi lewat Natal, adakah Yesus benar lahir di dalam kehidupan kita? Adakah kita sudah menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita? Itu bukti kalau ada Yesus di dalam hidup kita. Salah satunya buah-buah roh itu adalah kesetiaan, saudara. Adakah kita tetap setia ikut Tuhan? Terus, sertakan, libatkan Tuhan dalam perencanaan dalam hidup kita. Ke depan ini, masuk 2021 terlebih lagi. Yang kedua, ikut Tuhan jangan karena berkat. Karena menghitung untung rugi seperti Orpa. Walaupun keadaan nggak baik, kita tetap setia ikut Tuhan. Karena di balik itu ada reward yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya yang setia mengiringi Yesus. Yang ketiga juga memiliki iman teguh seperti Ruth. Dia tidak peduli. Walaupun masa depannya masih suram, ikut ke Bethlehem. Ada jaminan dia ke Bethlehem akan pulih, keadaannya jadi baik? Tidak ada. Dia lihat mertuanya sendiri juga dalam keadaan susah. Pada saat kembali pun, Naomi berkata, kita harus mengandalkan Boas, kemenakan kita. Orang kaya, kemenakan dari Elimelek yang harus menebusnya. Adakah kepastian dia ditebus? Belum. Tetapi dia mau terus setia melangkah bersama dengan Tuhan. Dia, Ruth, kejar Tuhan senantiasa. Dan Tuhan melihat hal demikian, saudara. Jangan lihat keadaan kondisi hari-hari ini. Ke depan, terobosan terjadi itu mudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ada ayat penutup, ya. Ketika saya kemarin merenungkan kisah ini, ada satu ayat penutup yang sangat luar biasa, yang saya sangat diberkati, yaitu dari 2 Timotius 2 ayat 13. Kalau dia setia Tuhan, kita juga harus setia. Bahkan tapi firman Tuhan yang luar biasa katakan demikian. Jika kita tidak setia, berapa banyak orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan. Mungkin dalam beberapa hal masih jatuh bangun dalam kesetiaan. Tetapi yang luar biasa, dia, Tuhan Yesus, tetap setia
Karena apa? Karena Tuhan, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini adalah Allah yang benar-benar berintegritas dalam hidupnya. Allah kita adalah Allah yang berintegritas. Walaupun dia lihat anak-anaknya, ciptaannya, manusia, itu kadang tidak setia. Tapi Tuhan, dia tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Ini menjadi perenungan buat setiap kita. Allah kita begitu setia, memelihara kita. Dia menebus kita, menyelamatkan kita, mengaruniakan kita kehidupan yang kekal. Kita yang tadinya binasa harusnya diberikan anugerah keselamatan. Tapi kita masih sering tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan dia tidak bisa nggak setia. Dia harus tetap setia. Karena apa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tadi pagi saya bersama Pastor Billy, juga semua pengerja, kita pertama kali mengadakan MDPJ bulanan secara online bersama Gembala Sidang kita Pak Niko. Ini yang pertama kali, walaupun baru diadakan di bulan terakhir ya, tahun 2020. Tetapi ini baru pertama kali diadakan bersama-sama dengan para leaders ya di GBI Jalan Gatot Subroto di seluruh Indonesia. Kami bersama-sama MDPJ bersama dengan Gembala Sidang secara online. Nah, teman-teman mungkin ke depannya pengerja juga nanti akan dilibatkan, saya nggak tahu. Tapi memang baru kali ini kurang lebih baru 2000 hamba-hamba ya, leaders yang disertakan untuk ikut dalam MDPJ. Nah, tadi pagi hari ini Pak Niko tuh bagikan selain Pentakosta ketiga juga masuk tahun 2021 tuh ada tema yang luar biasa. Yang Tuhan berikan buat gerejanya, buat umat Tuhan. Dikatakan bahwa tahun 2021 adalah the year of integrity. Tahun integritas tahun 2021. Ya. Tahun integritas. Ada ayat emasnya ya. Nanti mungkin sebelum saya sharingkan lebih panjang, mungkin nanti juga Pak Niko terlebih dahulu akan bagikan, juga Pastor Billy juga akan bagikan mengenai tahun 2021 the year of integrity ya, integritas. Tetapi ada satu yang luar biasa di mana salah satu tim pendoa atau profetik dari pusat yaitu Pak Kim Seng, yang kalau teman-teman pengerja mungkin pernah dengar, pernah lihat ya, kalau kita di Sentul itu mendapatkan mimpi beberapa waktu kemarin ini. Dia mendapatkan mimpi begini, dia berada di sebuah gedung. Gedung ini adalah tempat transit, saudara. Tempat transit. Lalu di tempat transit itu tuh ada kotak undangan. Isinya undangan-undangan. Undangannya itu dari kertas emas dikatakan. Ya. Dan di situ ada Pak Niko. Ya. Di situ dia melihat Pak Niko dan Pak Niko bertanya, ini apa ini? Undangan apa ini yang di dalam kotak ini? Lalu Pak Niko mulai melihat, mengambil undangan itu, kertas emas itu, lalu dibuka. Ketika dilihat, ya, dilihat, dibuka undangannya itu bukannya kertas, bukannya surat, saudara. Tetapi isinya itu adalah medali, saudara. Medali. Medali itu adalah gambaran reward, saudara. Reward. Bahwa undangan itu sudah tersedia buat anak-anak Tuhan. Untuk masuk dalam perkawinan, perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba itu sudah siap saat ini di surga. Undangan ini sudah disebarkan kepada gereja Tuhan. Tetapi hanya mereka yang punya medali yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba itu. Medali itu menggambarkan orang-orang pemenang, umat-umat pemenang. Dan umat pemenang itu adalah salah satunya adalah orang-orang yang berintegritas. Yakni orang yang berpakaian dengan kain lenan halus, berwarna putih kilau-kilauan. Itu berbicara orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang berintegritas. Orang integritas itu setia, dia jujur, memiliki pendirian yang teguh. Itu adalah orang-orang yang berintegritas.
kita mau masuk dalam perjamuan kawin anak domba, tentu kita harus menjadi anak-anak Tuhan atau mempelai Kristus yang berintegritas. Pesan Tuhan masuk 2021, tahun integritas. Setiap anak-anak Tuhan saja yang berintegritas yang bisa masuk dalam perjamuan kawin, yang menjadi umat pemenang. Itu syaratnya. Saya berdoa, kita semua adalah orang-orang yang berintegritas. Amin. Amin. Kita adalah orang-orang yang berintegritas, yang memiliki kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Saudara, Tuhan sedang memilih umatnya, gerejanya, sedang memurnikan gerejanya. Tetapi itu yang membentuk saudara dan saya memiliki iman yang teguh. Iman seperti baja. Walaupun hal yang gak enak kita alami hari-hari ini, tetapi percaya, proses ini untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Kita dipersiapkan. Tadi Paniko juga sharing, tahun 2020 adalah tahun yang sangat berat yang dia boleh alami. Tadi dia saksikan. Dia juga dibentuk sama, dia mengalami proses pembentukan. Tetapi ketika proses pembentukan itu selesai, saudara, engkau akan dibawa tinggi dan semakin tinggi dari sebelumnya. Amin. Kita akan dibawa naik menjadi pemenang. Kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor lagi. Kita akan terus tetap naik dan tidak pernah turun-turun lagi, saudara. Menang atas proses, menang atas ujian. Amin. Jadilah anak-anak yang setia. Saya berdoa, kita semua terus masuk dalam tuntunan Tuhan. Ya, ini terakhir kali saya sharing ya di 2020 ini ya, sharing untuk di YCSI ibadah online ya. Saya berdoa biar kita bertemu lagi di tahun depan ya, tahun yang baru. Saya percaya kebaikan demi kebaikan dari Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Kita belajar ya dari apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat firman-Nya sore hari ini. Ya. Kita mau jadi seperti Ruth di akhir zaman. Jangan seperti Naomi, jangan seperti Orpa. Kita tidak mau mengalami malapetaka, banyak pukulan dalam hidup kita. Tetapi kita mau terus mengalami hal-hal yang baik. Tetapi jangan salahkan Tuhan. Karena kalau kita salah melangkah karena kita memilih jalan sendiri. Allah kita karena Allah yang setia. Dikatakan dalam firman Tuhan, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal firman-Nya. Merry Christmas and Happy New Year. God bless semua. Amin. Kita doa ya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang menuntun kami terus Tuhan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami tahu Tuhan kondisi masih tidak menentu. Keadaan masih belum pasti ke depan. Karena pandemi COVID-19 yang masih ada Tuhan, yang menerpa, yang melanda seluruh dunia Tuhan. Tetapi pengharapan kami bukan kepada hal-hal yang sementara, tetapi kepada Engkau yang kekal ya Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Bukan kondisi, bukan keadaan kami ya Tuhan, bukan keadaan dunia. Tuhan, ajar kami terus Tuhan, untuk terus berpegang pada janji-Mu, pada perintah-Mu, untuk kami semakin kuat dibentuk, semakin kokoh Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami memiliki iman seperti baja hari-hari ini ya Tuhan. Makasih Tuhan, Kau baik. Makasih Tuhan, kalau Engkau juga sudah mau lahir ke dunia Tuhan. Menjelma menjadi manusia untuk mati Tuhan. Menyelamatkan umat manusia, termasuk kami semua ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang begitu baik. Yang mau rela menderita, menolong, menyelamatkan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang harusnya binasa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu setia. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Biar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, terus memiliki integritas ya Tuhan. Memiliki karakter integritas. Karakter seperti Engkau sendiri ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan.
Hamba serahkan Tuhan anak-anak-Mu semua ke dalam tangan-Mu. Biar berkat-Mu tercurah Tuhan atas mereka. Pengurapan-Mu terus Tuhan mengajar mereka. Engkau terus menunjukkan jalan kemana yang mereka harus tempuh ya Tuhan. Menunjukkan Tuhan kemana mereka harus melangkah ya Tuhan. Temani mereka Tuhan. Jangan pernah tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Jagai, lindungi Tuhan. Bahkan bukan mereka saja, tetapi keluarga mereka. Komunitas mereka ya Tuhan. Generasi muda ini ya Tuhan. Terus ada di dalam rencana-Mu yang penuh harapan di masa depan ya Tuhan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk tahun 2021 dengan penuh gairah dengan Engkau. Penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banget Ko Robi. Thank you. Wow. Thank you banget Ko Robi buat sharingnya yang sangat menguatkan ya. Thank you. Betul memberkati banget sih. Kalau Kenneth sendiri nih, kan kita tadi sharing Ko Robi. Kalau buat Kenneth, apa tuh yang ngena banget dari yang Ko Robi sharing? Kalau dari aku sih, aku dapetin banget yang tadi Naomi itu kan pindahlah ke tanah Moab. Memang itu sepertinya baik. Tapi kan kalau kita nggak ngikutin rancangan Tuhan, apapun yang kita pikir baik juga nggak akan berakhir baik gitu. Jadi ya, itu aku juga ya ketegut di situ sih. Itu benar banget. Mungkin Cila? Oke, kalau aku poinnya Orpa juga tadi tuh luar biasa sih menurut aku tuh kayak emang kita sebagai manusia ya sukanya tuh yang cara yang enak aja gitu, sukanya cara yang menguntungkan buat diri sendiri. Begitu kita menimbang-nimbang kayaknya kurang oke, gampang buat mundur. Padahal bisa jadi jalan itu ya sebenarnya jalan yang Tuhan mau untuk kita pilih gitu. Dan itu menurut aku luar biasa sih. Kita benar-benar harus dekat sama Tuhan, harus selalu mengandalkan Tuhan biar kita tahu sebenarnya yang mana yang kehendak Tuhan dan yang mana yang bukan. Gitu sih Kenneth. Nah, kita tanya teman-teman yang ada di sini kali ya. Biar boleh banget. Mungkin ayo kita tanya ke bentar aku lihat dulu. Catherine deh, Catherine Horan ada Catherine? Boleh di-unmute. Mungkin Catherine boleh sharing sedikit nih. Ada Pastor Billy juga, Kenneth. Oh iya. Shalom Pastor Billy. Shalom Pastor Billy. Shalom Pastor. Welcome di Ibadah Youth. Halo Pastor. Sama teman-teman kita semua ya. Iya, rame ya. Shalom Pastor Billy. Waduh, nggak tahu ada Pastor Billy. Iya, kaget juga. Aduh, shalom Pastor. Lanjut. Oke. Catherine, ada Catherine? Bisa di-unmute? Oke, Catherine gimana? Catherine dapetin apa tuh dari sharing Ko Robi? Kalau aku sih kayak di poinnya si Ruth ya. Jadi kayak maksudnya kayak aku ngerasa kayak 2020 baru kayak Jerman terus kayak gimana ya kayak maunya kebebasan kan, kayak maunya jalan aja sendiri, nggak usah ngikutin apa yang maunya Tuhan, kayak gimana sih pergaulan di sini gitu kan. Nah terus dari gitu kayak aku ngerasa kayak satu persatu yang pintu yang Tuhan bukain semuanya ditutup sama Tuhan gitu. Terus dari gitu kayak benar-benar di suatu kondisi yang aku tuh nggak tahu harus ngapain gitu kan. Nah terus kayak gara-gara corona terus barnya ditutup, terus kayak Tuhan ngajarin aku lagi, ayo doa lagi, ayo kita worship lagi bareng lagi. Terus aku kayak ngerasa, aduh Tuhan kan gue udah gak layak banget buat lu, kenapa masih aja sih Tuhan mau jampai aku. Nah tapi itu kayak Tuhan bilang kayak, iya, emang jalannya nggak mulus, tapi I already promise you that you will never walk alone, even though the problems is like so high. Terus kayak merasa lagi waktu aku jalan sama Tuhan, aku ngadain Tuhan lagi, semua pintu kayak Tuhan bukain aja gitu dengan gampangnya. Makanya kayak aku ngerasa 2020 ini mungkin buat semua orang kayak berat, tapi kalau misalnya apa yang Ko Robi bilang tuh benar, kalau kita coba lagi ngadain Tuhan, pasti kayak Tuhan tuh satu persatu pintu Tuhan bukain lagi, dan akhirnya kita bukan depresi tapi malah happy lagi sama Tuhan. Amin.
Amin. Amin banget. Wah, dahsyat nih Catherine. Dahsyat. Luar biasa. Kita terberkati banget ya sama sharing Ko Robi, sama sharing Catherine juga. Biar kita semua semakin semangat. Di akhir tahun kita mengakhiri dengan setia. Gitu. Oke, nah langsung aja nih Cil, kita mau masuk ke pengumuman. Nah mungkin multimedia boleh sharing sedikit buat pengumumannya. Oke, silakan multimedia. Apakah sudah ready? Oke. Nah yang pertama nih, jadi teman-teman info kita akan ada ibadah gabungan YCSC dengan Youth Pusat ya di minggu depan. Jadi Sabtu tanggal 12 Desember. Jamnya itu jam 4 sampai 6. Jam 4 sore sampai 6 sore ya. Nah, linknya nanti akan di-share by DM Instagram. Jadi teman-teman seperti biasa aja kalau kayak minta link buat YCSC kan by DM tuh. Nanti kita juga bakal kasih link yang sama buat di minggu depan gitu. Yes. Dan next, Kak, stay tune aja di IG-nya, nanti bakal ada linknya. Oke, next. Nah, pasti udah pada tahu lah ya kita semua yang di sini. Kalau datangnya bukan dari rekomendasi orang, pasti datangnya dari Instagram nih karena DM nih. Oke, jadi jangan lupa follow Instagram YCSC, ada setiap update, ada info, desain-desainnya gemes-gemes juga, jadi kalian bisa terberkati sama quotes-quotes yang ada di Instagram. Betul. Oke, next. Nah, kita juga besok bakal ibadah bareng juga ya guys, jadi langsung aja kepoin @Skeno Ministry di YouTube dan Premiere setiap jam 10. Kita akan ibadah bareng di situ. Nah, dia premiernya jam 10 tapi akan terus ada selama seharian. Jadi kalau teman-teman misalkan baru bisa ibadah jam 12 silahkan. Jadi intinya jamnya bebas ya. Oke. Next, online cool. Nah, online cool nih. Jadi kita tuh punya banyak banget ibadah tengah minggu. Kalau Kenneth sama aku sendiri udah terlibat nih di online cool. Nah, teman-teman udah ada yang tergabung di cool belum? Gitu. Kita punya banyak. Kita ada di Kemanggisan. Ada di mana lagi, Nat? Ada di Friday. Ada di Saturday juga. Ada di BSD. Oke, dan Karawaci. BSD Karawaci sama ya? Ya, dan pokoknya di Senopati. Ada berbagai cool ini. Cuman karena online, teman-teman bebas untuk ikut join yang mana aja. Nanti bisa DM kita juga di Instagram kalau mau ikutan cool. Gitu, guys. Yes, dan ikut cool itu nggak cuman kita ibadah doang, tapi kita akan mendapatkan keluarga yang baru ya, Cil. Jadi kita bisa saling merangkul, sharing, ya? Bisa saling diskusi, ya saling menguatkan. Amin. Oke, next. Oke, kalau misalkan teman-teman ada hal-hal yang ingin didoakan, ada pokok-pokok doa, mungkin teman-teman mau skripsi atau hal apapun lah, ya bisa langsung chat ke Ibu Monica. Ibu Monica Priscilla. Nanti kita akan sama-sama doakan. Oke, dan terakhir nih guys, minggu depan kan kita bakal ibadah gabung sama Youth Pusat. Nah, minggu depannya lagi, kita bakal ibadah bareng Pastor Billy. Kita bakal ibadah Natal bareng online. Pertama kalinya nih guys. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalian harus catat tanggalnya, pakai alarm, kasih tahu teman-temannya biar kita bisa join bareng-bareng. Oke. Mantap. Dan sekarang, udah ya berarti pengumumannya. Kenneth? Bentar dulu, Cila. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang baru pertama kali hadir, bisa langsung scan QR code yang ada di layar. Nah, kita pengen banget kenalan sama teman-teman. Jadi nanti ketika di-scan, isi data-datanya, formnya, supaya kita juga bisa kenal teman-teman. So, kita kita pengen juga teman-teman bisa tergabung dalam keluarga kami di sini. Oke. Thank you guys. Thank you banget teman-teman semua yang udah join. Sebelum kita tutup, kita mau sama-sama doa dulu ya. Silakan yang berdoa. Ya, silakan boleh di-unmute untuk doa tutupnya. Oke, mari kita bersama-sama dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada sore sampai malam hari ini Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah online youth Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Korobi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami ya Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak muda-Mu Tuhan, kami mau mengikuti Engkau ya Tuhan sampai masa tua kami nanti ya Tuhan. Kami tahu Tuhan itu suatu hal yang tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama Engkau, hal yang tidak mudah akan Engkau mudahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat pastor kami ya Tuhan, Ko Robi ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati Ko Robi beserta keluarganya Cianita dan anaknya Karen dan Nathan ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Biar setiap apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya ya Tuhan, dan juga pelayanannya Engkau berkati ya Tuhan, Kau buat menjadi kepala bukan ekor ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah lagi, Kau berkati ya Tuhan di mana dia tinggal ya Tuhan. Kami percaya lingkungannya aman dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga pelayanannya Tuhan, biar memberkati banyak jiwa-jiwa yang di luar sana Tuhan, dan juga khususnya bagi anak muda-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga mau berdoa ya Tuhan buat gembala sidang kami, Pastor Nicole Tuhan, dan juga Pastor Billy ya Tuhan. Tuhan, dan serta wakil-wakilnya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kesehatan Tuhan daripada-Mu ada juga atas gembala sidang kami ya Tuhan. Biarlah kemanapun mereka pergi ya Tuhan, apa yang menjadi pelayanan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah Engkau selalu menyertai mereka ya Tuhan. Begitu juga keluarganya, keluar masuknya Engkau berkati, biar pagar perlindungan-Mu Tuhan ada menyertai gembala sidang kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada sore hari ini, dari host multimedia dan pemain musik Tuhan, dan segala semuanya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena Engkau yang telah yang memberikan kepercayaan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kepercayaan telah Kau berikan kepada kami, yang kami bisa melayani Engkau pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang telah hadir pada sore hari ini di online youth ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat hari ini ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi keinginan mereka, pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan mereka suatu hal yang berlimpah-limpah Tuhan, berkat daripada-Mu ada menjadi milik bagian jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami ya Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang turut campur tangan, berkati juga keluarganya, orang tuanya, semuanya Tuhan Engkau berkati, biarlah panjang umur, kesehatan, kekuatan daripada-Mu ada menjadi milik bagian kedua orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga mau perkatakan ya Tuhan, kebangkitan generasi Yeremia Tuhan, khususnya bagi anak-anak muda Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda mungkin yang hilang ya Tuhan, anak-anak muda yang malas untuk mengikuti ibadah. Kami perkatakan mereka datang kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab kami yakin dan percaya 3 juta penuai dan bangkitnya penduduk-penduduk akan segera bangkit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berkata kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami perkatakan pemulihan terjadi atas bangsa kami, dan juga biarlah setiap sampar penyakit Tuhan, khususnya COVID-19, dan kami tolak patahan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah akan segera pulih ya Tuhan. Dan di tahun yang akan datang Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan hari yang baik bagi kami ya Tuhan, khususnya bagi bangsa kami. Berarti kami juga mau speak blessing untuk pemerintahan Tuhan, dari khususnya presiden kami dan wakil presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, dari tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu, kebiasaan daripada-Mu ya Tuhan, turun atas mereka ya Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil ada keputusan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang sangat baik bagi kami ya Tuhan.
Nah, sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kau berkati aktivitas kami dari sore hari ini. Mungkin kami yang mau fellowship, Kau berkati ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa Bapa. Kau memakai anak-anak-Mu lebih lagi untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Roh-Mu menguasai anak-anak-Mu Bapa. Biarlah pengurapan-Mu akan mengalir lebih lagi. Pakai lebih lagi Bapa. Pakai Bapa untuk menyelesaikan amat agung-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu, roh takut akan Tuhan akan melingkupi mereka. Pakai lebih lagi. Berkat daripada Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang oleh Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai hari ini, sampai terus menjemput keadaan awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita percaya dan diberkati katakan. Amin. Thank you banget Pastor Billy udah join. Thank you juga. Gini. Thank you, Pastor. Yuk, lanjut, silakan. Thank you Pastor Billy ya. God bless ya. God bless, Pastor. Thank you so much, Thank you Pastor juga. Billy. Dong Robi, thank Wawan. you. Waduh. Wah. Apa lagi tuh? Thank you all. Thank you Colby. Thank you ya Thank semua you, ya. Billian. Ino, thank you ya. Wah. Jangan lupa ya Thank you, guys. teman-teman ya. God bless ya. Sampai ketemu minggu depan kita join nih. Jangan lupa ya ibadah youth gabungan ya itu Natal ya. Lalu 2 minggu lagi bersama Pastor Billy. Oke, selamat fellowship ya teman-teman semua. God bless ya. God bless you God bless semua guys. ya. God bless. God bless Yes, guys. God Thank you, bless. Robi. Selamat mempersiapkan pohon Natal dan dekorasi dan hadiah-hadiah ya. Sudah tutup ada tapi aku lihat Ya. Halo semuanya, boleh nih nyalain mute, jangan di mute Kalau lagi. misalkan mau ngobrol silakan. Nyalain Kalau ada yang mau kamera. stay silakan. Kita mau Iya. ngobrol juga nih sama teman-teman. Halo Effendi. halo juga. Effendi. Halo. Ya halo. Halo Ino, Oki, Edo, Renuel, banyak banget.